Nah. Yang tanya tentang cabai rawit ori punya Om Arif GK. Nah, sekarang kita akan review, bosku. Bukannya saya lupa atau gimana, atau saya pindah ke lain cabai, tidak. Nah, sekarang akan saya buktikan kalau bagaimana perkembangan cabai rawit ori 212 umurnya 162 hari setelah tanam. Itu berarti 5 bulan lebih, hampir 6 bulan. Makanya disimak lebih lanjut. Nah, sebelumnya kita intro dulu, bosku, seperti biasa. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum, bosku. Nah, yang belum subscribe channel Om Arif GK segera subscribe ya, bosku ya. Dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan pastinya rezeki yang cukup, bosku. Nah, kita lihat di kolom komentar video-video cabai saya yang kemarin. Ternyata banyak rekan-rekan, banyak saudara-saudara kita yang menanyakan, wah, sekarang tidak tanam ori lagi, Bang, gimana perkembangan cabai rawit orinya? Terus ada lagi, oh, sekarang sudah pindah ke lain hati. Tidak, bosku, tidak. Sekarang hari ini kita akan review untuk perkembangan cabai rawit ori usianya 162 hari setelah tanam. Itu berarti 5 bulan lebih, hampir 6 bulan, bosku. Nah, hampir 6 bulan ternyata, bosku, ini bocoran aja, sekedar bocoran, buahnya sangat banyak, bosku. Tapi nanti bosku menilai sendiri ya bagaimana kondisi buahnya. Soalnya kalau saya mengamati sekarang, oh iya, bosku, saya hampir 1 bulan tidak ke ladang yang ori ya, bosku ya, karena keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, sama ada aktivitas lain di kota Jogja. Jadi yang di lahan ori yang sekarang saya ambil gambar ini, yang ngurusi ada 3 orang teman saya. Nah, makanya setelah 1 bulan saya nggak ngonten di sini, saya coba ngonten di sini. Nah, bos-bosku yang kangen dengan cabai rawit orinya, nanti pokoknya disimak lebih lanjut ya, bosku ya. Soalnya kita akan keliling-keliling, kita akan review bagaimana perkembangan cabai di usia ya lumayan tua, bosku, 162 hari, hampir 6 bulan, bosku. Nah, pokoknya mantap. Nah, sekedar sekedar informasi saja. Perawatan kita masih rutin, bosku. Pengocoran, penyemprotan insek, penyemprotan fungi itu masih kita lakukan. Jadi ya perawatan masih lanjut, kemungkinan buahnya akan terus bertambah. Nah, sekarang di usia 162 hari setelah tanam, ternyata buahnya banyak, bosku. Buahnya banyak, tapi berbeda ukuran, bosku. Beda ukuran. Kalau buah yang pertama kemarin itu agak besar-besar, buah yang kedua ini ternyata agak kecil dan agak keriput, bosku. Nah, mungkin karena sudah lama dan banyak yang keriting juga, bosku. Ternyata setelah umur hampir 162 hari, tanaman cabai kita yang ori 212 itu banyak sekali yang terkena keriting. Karena faktor apa saya juga kurang paham. Nanti coba saya tak cross check ke teman-teman yang lain. Yang jelas di sini perawatannya masih rutin dan masih terus dilakukan pengocoran. Pengocoran masih sama ya, bosku ya, kita masih menggunakan NPK 1616. Jadi tidak ada yang rubah. Untuk dosisnya, bosku lihat video yang kemarin aja. Nah, nanti pokoknya kita akan putar-putar, kita akan review bagaimana perkembangan cabai ori di usia 162 hari setelah tanam. Nah, kita balik dulu ya, bosku ya, biar bosku lihat penampakannya. Tapi jangan lupa, bosku, di subscribe dulu, gitu ya. Sip, kita balik dulu kameranya. Nah, bosku, ini sekarang kita sudah di pertengahan lahan dan ini kondisinya seperti ini. Ini di usia 162 hari setelah tanam ya, bosku ya. Kalau penampakannya full buah. Ini saya posisinya di pertengahan. Buahnya masih banyak, bosku.
buahnya masih banyak, terus perawatan juga masih rutin. Nah ini bosku yang tak bilang tadi bosku, kalau yang ini masih buah yang pertama, ini masih besar-besar, tapi di sebelahnya loh, ini kemungkinan karena efek daunnya keriting bosku, padahal kita penyemprotan inseknya sudah rutin. Nah nanti kita mau diskusi lagi bagaimana penanganannya. Nah, kalau masalah buah tidak diragukan lagi bosku, pokoknya idaman sekali bosku. Buahnya full dari bawah sini sampai naik sampai atas, buahnya banyak. Dan ini kita tiap hari masih panen ya bosku ya, walaupun cuma 5-10 kilo ini kita panen terus. Nah untuk penyakitnya di sini masih terkendala dengan lalat buah. Nah ini salah satu contohnya yang kena lalat buah itu seperti itu. Yang kena lalat buah. Kalau buahnya full bosku, buahnya full banyak. Nah sekarang di Wonosari Gunung Kidul hujan ya bosku ya, hujan tiap sore hujan. Jadi kita tidak menyirami lagi karena sudah disirami air hujan. Mantep bosku, mantep sekali bosku. Nah kita sambil jalan-jalan sambil lihat-lihat kondisinya ya bosku ya. Nah yang kangen dengan cabai rawit orinya, ini jawabannya bosku. Nah untuk produk fungisidanya kemarin kita bahas yang sistemik ya bosku ya, ternyata sangat manjur bosku. Ini buktinya ya kena patek tapi cuma satu pohon, tidak menyebar ke pohon-pohon yang lain. Nah ini salah satunya loh. Ini sebentar, ini kena patek bosku. Ini kena patek tapi tidak menyebar ke yang lain bosku. Kanan kirinya aman. Kanan kirinya aman, cuman satu ini, terus nanti ada sebelah sana juga ada. Kalau yang ini istimewa sekali bosku, istimewa sekali. Nah kita ke sisi ujung yang rimbun sekali. Pokoknya full bosku, full. Nah ini kita tinggal keuntungannya aja ya bosku ya. Jadi modal sudah balik, semua sudah balik, sekarang tinggal keuntungannya aja. Nah bosku, itu tadi kondisinya seperti itu bosku. Nah kalau bos-bosku ada masukan, ada saran atau memberikan ide terkait dengan buahnya yang mengecil atau daunnya yang keriting, itu silahkan ditulis di kolom komentar ya bosku ya. Soalnya kita untuk fungisida sama inseknya kita rutin bosku, tapi masih terkena, masih ada yang keriting. Jadi video ini tidak ada yang saya tutup-tutupi bosku. Kalau keriting semua kita berikan, kalau ada yang patek itu kita berikan bosku. Itu sebagai untuk media belajar kami juga bosku. Berarti besok kalau kita tanam, kita cari fungisida yang jenis apa atau insek yang jenis apa, untuk pengobatannya seperti apa. Dan semoga video ini bermanfaat untuk bos-bosku atau rekan-rekan semua, sebagai media pembelajaran juga bisa, atau untuk sampel dibandingkan dengan video yang lain bisa sekali bosku. Pokoknya kalau bos-bosku suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan yang paling penting subscribe. Nah kalau mau dibagikan ke rekan-rekan yang lain, monggo silahkan. Mau dipotong-potong silahkan. Nah, enak tuh bosku. Nah sekedar curhat, ini cabai rawit kami di usia hampir 6 bulan itu ternyata bisa menghasilkan hampir 1 ton lebih bosku. Dan ini buah masih banyak. Modal kita sudah kembali. Yang pertama kan modal, kalau orang usaha kan yang penting modalnya dulu, modalnya sudah balik. Dan untuk 10 juta sisanya kan modalnya 10 juta. 10 juta kedua itu sudah kita bagi berempat.
dan eceran setiap hari 5 kilo, ada yang 7 kilo, ada yang 10 kilo, itu masih kita kumpulkan. Jadi kita masih punya cadangan uang, terus masih ada juga cadangan yang barang. Jadi nanti kalau sewaktu harga naik kita punya stok, harga turun kita juga punya stok, bosku. Pokoknya harga naik, harga turun itu tidak menjadi patokan keberhasilan dalam kita menanam cabai. Itu kunci yang pertama ya, bosku ya. Pokoknya kalau kita sudah berani tanam cabai, berarti kita harus menerima resiko yang terjadi. Entah itu mati semua, entah itu kena penyakit semua, entah itu gagal panen, entah itu harga anjlok, harga naik, itu sudah menjadi resiko kita. Jadi sekali lagi, kalau usaha ini menurut saya ya, bosku ya, kalau usaha dalam skala seperti ini ya, bosku, maksudnya skala PPKM atau kondisi darurat seperti ini diusahakan kita jangan sekali-kali pinjam ke bank, bosku. Itu saran saya. Kalau kita punya uang cadangan, dalam artian gini, bosku, kalau kita kan keluarga, kalau kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi dan kita mau usaha, kita mau bisnis, itu alangkah baiknya biar aman itu kita pakai dana cadangan. Nah, kenapa saya menyarankan seperti itu? Kita di masa sulit seperti ini tidak menanggung resiko, bosku. Kalau kita seumpama kita pinjam ke bank, kita tidak tahu 1, 2 atau 3 bulan ke depan, kita tidak tahu, kita tidak ada yang tahu. Nah, kalau berhasil ya alhamdulillah. Nah, kita jaga nih, kita proteksi. Nah, dengan apa? Seandainya gagal, itu uang kita sendiri, kita tidak kembalikan ke bank. Tapi kalau kita pinjam ke bank, nah, kita masih punya resiko. Entah itu kita mau jual apa, aset apa. Nah, pokoknya di masa seperti ini, di masa pandemi ini, kita harus pintar-pintar manajemen keuangan. Nah, untuk yang boros-boros, yang seneng jajan-jajan, nah, ego kita turunin dulu, bosku. Nafsu kita buang jauh-jauh dulu. Besok kalau sudah stabil, baru kalau mau jajan silakan, kalau mau boros silakan. Itu kalau ajakan saya pribadi ya, bosku ya. Semua kerugian juga jenengan yang tanggung. Kalau saya semoga jenengan anggap saya sebagai teman. Nah, kalau teman yang baik akan mengarahkan temannya melakukan kebaikan. Nah, pokoknya kalau saya salah dalam pengucapan, tolong dikomen ya, bosku ya. Tolong dikomen. Kalau masnya cerewet, tolong dikomen juga. Pokoknya saya minta kritik, saran jenengan semua. Biar apa? Biar channel Om Arif GK selalu lebih maju, selalu lebih berkembang. Dan saya juga minta doa dan dukungan panjenengan semua dengan cara subscribe di channel kami, subscribe di channel Om Arif GK. Kenapa panjenengan subscribe? Karena itu sudah mendukung kami dalam pembuatan konten. Ya, kalau banyak yang mempunyai anggapan kontennya tidak bermanfaat, monggo silakan, itu hak pribadi Anda. Tapi kita akan mencoba sajikan yang terbaik, kita sajikan yang paling bagus pokoknya. Nah, kenapa saya dalam pengambilan video tidak memakai icon apa atau transisi seperti apa? Itu karena biar mudah dipahami ya, bosku ya, mudah dipahami. Nah, mungkin videonya tidak usah panjang lebar, nanti fokusnya bisa buyar. Dan mungkin segitu dulu untuk review cabai rawit ori 212 di usia 162 hari setelah tanam. Nah, bagi yang kangen silahkan disimak, bagi yang kangen, karena banyak sekali di kolom komentar yang menanyakan cabai rawit ori. Nah, mungkin gitu dulu, bosku. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa 5M, dan hindari kerumunan. Selalu pakai masker ya, bosku ya, kalau bepergian. Karena kalau jenengan pakai masker berarti Anda memproteksi diri Anda sendiri dan keluarga. Pokoknya saling jaga kesehatan. Salam hormat saya untuk keluarga di rumah, salam sehat dan salam kenal kalau yang belum kenal. Nah, mungkin gitu dulu, bosku. Salam sehat dari Om Arif GK, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.